Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah rangkaian digital Paralel 1 akan mempresentasikan hasil tugas 2 kami yang merupakan lanjutan dari tugas 1 sebelumnya, yaitu tentang implementasi fungsi boolean dengan logisim. Perkenalkan, saya Husni Abdillah dengan NIM G640123109 dan rekan saya. Nama saya Gifan Berzaki dengan NIM G64012311098. Nah, pada tugas satu ini, kami akan melanjutkan dari tugas sebelumnya, yang mana pada tugas sebelumnya kita sudah membuat fungsi yang diminimalisasikan, fungsi boolean. Nah, pada fungsi tersebut, kita akan membuat gerbang logikanya, yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Oke, pada fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, fungsi A, B, C, D, yaitu A plus B C aksen plus B D aksen plus C aksen D aksen. Nah, ini merupakan fungsi dari sum of product A, B, C, D pada pixel ketujuh. Nah, pada fungsi ini, gerbang ini adalah gerbang N yang berasaskan yang dikali, dan ini gerbang OR yang ditambah. Nah, ini adalah inverter yang merupakan not atau M aksennya. Nah, di sini adalah A, B, C, D. Nah, pada A ini, dia langsung aja ke penjumlahan sama produknya, yaitu menggunakan gerbang OR, karena dia tidak dioperasikan lagi pada sebelumnya. Nah, pada berikutnya itu adalah B, C aksen, ya adalah di sini. Nah, di sini B, nilai B dimasukkan langsung ke dalam gerbang N, dan nilai C dimasukkan namun sebenarnya diinverterkan dulu, dinotkan dulu, karena di sini adalah nilai C aksen. Nah, di sini dioperasikan di gerbang N, dan kemudian hasilnya akan dimasukkan ke gerbang OR. Nah, disamkan di gerbang OR. Kemudian, pada gerbang berikutnya, gerbang 3 di sini adalah nilainya adalah B D aksen. Nah, nilai B langsung dioperasikan di gerbang N, dan nilai D dimasukkan dulu ke dalam inverter dan kemudian akan diaksenkan. Nah, setelah itu, operasi dari N dari B di aksen akan dimasukkan ke gerbang OR. Nah, kemudian pada gerbang terakhir, yaitu gerbang N untuk C aksen D aksen, di sini nilai C-nya diinverterkan terlebih dahulu, dan kemudian nilai D-nya diinverterkan juga. Dan akan dioperasikan, dan hasilnya dioperasikan di gerbang OR. Nah, ke semua variabel tersebut dioperasikan di gerbang OR dan akan ditampilkan inputnya di merupakan ini adalah fungsi dari product of sum fungsi ABCD. Sum of product fungsi ABCD. Nah, di sini kita bisa uji coba apakah sama operasi pada gerbang logika ini dengan yang sudah diberikan di soal. Nah, di sini akan kita coba jika nilainya 0, 0, 0, 0, di sini nilainya 1 sesuai. Dan jika 0, 0, 0, 1, nilainya 0 sesuai. Kita akan coba lagi, misalkan pada M4 ini 0, 1, 0, 0, nilainya 1 sesuai. Dan jika pada M7 0, 1, 1, 1, nilainya 0 sesuai. Nah, gerbang ini bisa kita buat lebih sederhana, yang mana hanya menggunakan satu gerbang, tidak menggunakan dua. Ini kan ada dua jenis gerbang untuk yang utamanya, itu ada gerbang N dan gerbang OR. Nah, ini kita bisa buat hanya menggunakan satu gerbang saja, yaitu menggunakan gerbang NaN. Bagaimana caranya? Untuk gerbang NaN sendiri itu merupakan not dari operasi N, sehingga pada output N kita bisa berikan inverter, dan pada OR sendiri itu kita jika menggunakan sifat De Morgan, yang mana di sini seluruh input dari OR ini kita inverterkan dan kemudian akan menjadi N, N. Nah, bisa kita di sini kita bisa berikan aja langsung di sini, yaitu nilai notnya pada masing-masing gerbang NaN, gerbang N. Nah, jika kita berikan not di sini,
kita juga berikan not di sini karena biar nilainya tidak berubah. Dan karena A sendiri ini tidak dioperasikan dulu sebelumnya ke gerbang N, ini kita bisa berikan dua gerbang not. Nah, jadi akan diberikan gerbang not di sini dan gerbang not di sini. Dan juga untuk gerbang-gerbang N yang lainnya. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Di sini untuk gerbang N sebelumnya kita berikan inverter yang menjadi gerbang NAND. Nah, karena masing-masing gerbang N ini kita diberi inverter, pada input ke gerbang OR-nya itu diberikan inverter juga, agar nilai tidak berubah. Dan pada nilai A-nya juga kita berikan dua inverter. Di sini ada satu, dan satunya itu sudah berubah jadi gerbang NAND. Seperti itu. Ini kita bisa uji coba juga, apakah nilainya sama. Jika misal kita masuk input semuanya 0, nilainya adalah satu, sesuai dengan yang diberikan di soal. Jika kita masukkan misalnya M1 yaitu 0001, nilainya 0 sesuai. Dan jika kita masukkan M4 yaitu adalah 0100, nilainya adalah satu. Dan jika kita masukkan M7 0111, nilainya 0 sesuai. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya Husni. Pada Husni dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uh, fungsi yang sudah disederhanakan, yaitu fungsi kedua, A plus B dikali C aksen plus D aksen plus C aksen D aksen. Nah, pertama kita tinjau variabel C dan D ini harus kita inverterkan terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan dengan gerbang logika OR karena penjumlahan. Lalu hasilnya akan di N atau dikalikan dengan B ya. Jadi kita butuh gerbang logika N. Lalu hasilnya akan dijumlahkan dengan ini, C aksen D aksen. C aksen D aksen itu adalah pertama kita inverterkan C yang hasilnya ini, lalu D kita inverterkan seperti tadi hasilnya ini, lalu kita uh, menggunakan gerbang logika N. Lalu hasilnya kita sumkan dengan gerbang logika OR. Nah, tersisa A. A ini dari sini langsung ke gerbang logika OR. Hasilnya seperti ini. Kalau kita coba, kalau misalnya 0001, itu hasilnya adalah 0 ya. Benar ya. Kalau misalnya 0111, itu hasilnya adalah 0 ya. Benar ya. Jadi ini sudah dicek dan uh, implementasi fungsinya sudah sesuai. Lalu sebenarnya kita bisa membuat gerbang logika AND dan OR ini menjadi satu jenis gerbang logika saja, yaitu NAND. Nah, implementasinya seperti ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh saudara Givari tadi mengenai caranya. Nah, kita bisa tes untuk 1001 nilainya adalah 1, benar ya? Kalau misalnya 01000, 01000, hasilnya adalah 1, benar ya? Jadi, ini merupakan implementasi fungsi yang sudah disederhanakan, fungsi A plus B dikali C aksen plus D aksen plus C aksen D aksen ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.